Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang militer dan politik pada era Orde Lama. Pada awal tahun 1945, sejak kelahirannya Republik Indonesia dan yang diproklamasikan oleh Bapak Bangsa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, para pendiri bangsa telah memilih jalan demokrasi dalam proses politik di negeri ini. Pilihan ini dapat dirasakan sebagai pilihan yang baik pada masa itu, namun dapat juga dirasakan sebagai suatu pilihan yang sulit bagi sebuah negara yang baru terbentuk dan di mana fundamental bangsa Indonesia sebagai suatu imagine community Indonesia belum sempurna terbentuk berseragamnya suku, etnis, dan adat istiadat yang menjadi fondasi terbentuknya Indonesia dapat menjadi suatu kekuatan atau sebaliknya bisa menjadi sumber ancaman bagi kelangsungan negeri ini. Nafas yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep supremasi sipil atas militer. Perhatikan pasal 10 konstitusi tersebut. Di sana dengan jelas disebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dan angkatan darat atas angkatan darat, laut, dan udara. Selanjutnya pasal 645 menjelaskan bahwa Presiden adalah orang Indonesia asli yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak, maka adalah suatu konsekuensi logis bahwa siapa saja yang orang pilih yang dipilih oleh MPR menjadi presiden, maka dialah pemegang kendali atas tentara Indonesia. Yang kedua, politik massa 1945 sampai 1949. Supremasi sipil atas militer sebagai salah satu ciri terlaksananya sebuah demokrasi yang sehat terbukti berulang kali mengalami berbagai ujian dan hambatan sejak awal mula terbentuknya pemerintahan Indonesia. Militer Indonesia telah memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan garis sejarah perjuangan bangsa Indonesia sehingga menyaksikan betapa mencoloknya peranan militer. Demikian jelas dan penting peranan politik tentara kita. Melihat dari penjelasan teori Huntington dan Permover di Indonesia, tentara Indonesia mungkin dapat dikategorikan dalam tipologi tentara Pretorian Revolusioner yang memiliki kecenderungan kuat untuk berpolitik. TNI adalah tentara yang menciptakan diri sendiri, self-created army. Artinya bahwa mereka tidak diciptakan oleh pemerintah, juga tidak oleh suatu partai politik sebagaimana layaknya terjadi pada negara demokratis lainnya. Tentara Indonesia terbentuk mempersenjatai diri dan mengorganisasi diri sendiri. Hal ini terjadi akibat adanya keengganan pemerintah sipil pada waktu itu untuk menciptakan tentara. TNI memiliki sifat tentara revolusi, tentara yang lahir bersama rakyat, namun berbeda dengan tentara jenis revolusioner pada umumnya seperti Tentara Pembebasan Rakyat Republik Rakyat Cina yang kemudian dikuasai oleh satu partai tunggal yang berkuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.